dan atas kinerja dari ASN yang telah purna ada sekitar 36, sehingga purna ini menjadikan bahwa pengabdian sudah lulus dan sudah terapresiasi selamat, dan tentu tidak hanya kepada Pemkab setelah ini untuk berputra di masyarakat. Banyak ladang amal yang akan dilakukan karena apapun pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dibantu banyak di dalam pelaksanaan tugas. Sehingga matur suwun Pak Suryadi dan Bapak Ibu sekalian yang hari ini 36 personil telah lulus. Yang kedua, bahwa kami menginformasi Bapak Ibu sekalian, PAPBD sudah selesai, sudah disahkan, tinggal pelaksanaan. Sampai hari ini penyerapan masih di bawah 25%. Idealnya, karena ini adalah sudah bulan ke-7, harusnya sudah 50%. Tetapi dengan kondisi bahwa ada efisiensi dan PAPBD baru dilakukan, maka untuk start dan segera proyek fisik infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi Bojonegoro bisa tumbuh. Kemudian yang kedua, APBD tahun 2026 yang dimulai dengan RKPD ini nanti akan dilakukan, yang mana RKPD insya Allah direncanakan tertanggal 8 Agustus. Ini sudah harus masuk, bahkan hari ini harusnya sudah harus masuk di DPR, karena untuk dibahas per komisi direncanakan tanggal 11-12, kemudian tanggal 13-14, manakala ini berjalan berarti nanti 14 malam diharapkan sudah ada penetapan daripada plafon keluar BPAS atau di dalam penetapan RKPD, adalah penetapan RKPD. Maka kami mohon Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Bupati ada 3 hal di tahun 2026 yang menjadi prioritas, yaitu yang pertama pertanian, kedua kesehatan, dan ketiga adalah pengembangan kawasan. Maka yang OPD tersebut segera paparan ke PAPD maupun tentu nanti ke Bupati, karena dari clue yang sudah disampaikan minggu lalu untuk dijabarkan, sehingga plafon dari ini sudah diketahui berapa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita merencanakan, anggap saja merencanakan tanpa ada PAPBD, sehingga perencanaan ini sudah benar-benar final. Perencanaan ini tidak lagi setelah penetapan ada pergeseran dan tidak akan lagi ada perubahan. Maka kita semua berikhtiar bahwa APBD tahun 2026 dengan perencanaan, agar perencanaan adalah tanpa PAPBD, sehingga perencanaan adalah betul-betul matang. Kemudian yang ketiga, kita ketahui bahwa sesuai dengan surat edaran Bapak Menteri Dalam Negeri, bahwa evaluasi kepala daerah dan wakil kepala daerah ini akan dilakukan 1 tahun 2 kali, yaitu per Januari dan per Juni. Maka ini menjadi suatu evaluasi, manakala daerah yang berhasil atau tidak berhasil, ini akan disampaikan dari Kemendagri dalam 2 dekade. Karenanya bagian pemerintahan bahwa pelaporan kita per Juli belum masuk, ataukah sudah nanti untuk dievaluasi dengan OPD terkait. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, bahwa menjelang 17 Agustus, KPPD biasanya adalah melakukan perbaikan kap daripada gedung.
Maka cat atau gedung sudah kemarin disampaikan Bapak Bupati, contoh yang dipakai adalah yang di atas oleh Pak yang ngecat di atas itu warnanya, nah terus sudah sesuai kemarin disampaikan Pak Bupati, yaitu warna apa itu putih apa itu putih. Jadi nanti gedung disesuaikan dengan warna yang sudah disetujui oleh Bapak Bupati. Maka gedung-gedung yang nanti Bapak Ibu waktunya cat sesuaikan dengan warna tersebut. Kemudian yang tak kalah penting Bapak Ibu sekalian, bahwa PMK Bojonegoro ada beberapa rekomendasi dari KPK. Rekomendasi KPK termasuk salah satunya bahwa evaluasi di manakala di dalam pelaksanaannya, yaitu belanja gaji pegawai. Belanja gaji pegawai ini kalau tidak sesuai maka dianggap sebagai sebuah pemborosan. Karena saat ini dari jumlah pegawai yang PNS sekitar 7.000, kemudian yang P3K adalah sekitar 9.000. Ini ada dalam peta jabatan ada kelebihan. Kelebihannya adalah 1.393. Dalam peta jabatan pekerjaan satu diampu sekian, maka ini yang menjadi kelebihan. Kelebihan ini dianggap kalau tidak diberdayakan maka menjadi pemborosan keuangan negara. Ini siapa? Ini termasuk salah satunya adalah yang pegawai P3K yang terangkat 4.001. Ini satu jabatan ini terampu sekian orang. Contoh, dalam surat menyurat ini cukup 1 orang, tapi jangan saat ini ada 4 orang. Maka yang tidak ini adalah terjadi sebuah pengangguran. Inilah yang nanti akan ada suatu mekanisme maupun skema bahwa diberikan tambahan tugas, yaitu per desa maupun per kecamatan yang saat ini memerlukan. Siapa ini? Yaitu ada di 430 desa kelurahan, karena program untuk pengentasan kemiskinan, stunting, pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan IPM adalah ada di desa. Maka P3K yang ada ini nanti akan diakumulasi untuk tambahan jabatan yang ada di beberapa desa yang kami sebutkan sebagai dengan prioritas. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kami minta kabar organisasi untuk melihat, mendeteksi mereka daripada peta jabatan termasuk tenaga yang kelebihan, sehingga nanti ditempatkan atau diberikan tugas di mana sesuai dengan prioritas yang ada. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan, dan tentu sesuai dengan praktek administrasi setelah ini mohon diresapel untuk cek masing-masing sebagai tertib.